Langit sore di Cianjur berwarna tembaga, seperti darah yang sudah lama mengering di antara lumpur dan akar-akar tua. Di pelataran pendopo tua yang dibangun Belanda, surat dengan stempel hitam dari Batavia baru saja tiba. Kertas itu gemetar di tangan asisten residen Van Eysden, seolah tahu bahwa apa yang tertulis di dalamnya akan menyeret ratusan, mungkin ribuan, nyawa ke lubang kematian yang belum digali. Pembangunan jalur kereta dari Cianjur ke Padalarang harus dimulai segera. Tak peduli berapa nyawa yang dibutuhkan, kopi dari Priangan harus sampai ke pelabuhan lebih cepat. Begitu bunyi kalimat pembuka dari surat itu. Sementara itu, di bara kecil yang terbuat dari bambu dan kayu lapuk, Wirya, seorang bekas mandor perkebunan kopi, duduk memandangi langit dengan mata kosong. Ia bukan lagi orang yang cepat tersenyum seperti dulu. Sejak kematian adiknya di ladang kerja paksa, hatinya terasa keras dan hampa. "Aku dengar kita akan dikirim ke barat, ke arah Padalarang," bisik seorang pemuda kurus di sampingnya, sambil menggigit batang rumput kering. Wirya mengangguk pelan. Tanah di sana berbatu, banyak jurang, dan bukitnya tinggi. "Lebih mudah mati di sana daripada hidup," sahut si pemuda, disambut tawa hambar dari para buruh lain yang mendengar. Minggu berikutnya, ratusan pekerja pribumi, kebanyakan petani miskin dan tahanan desa, dikumpulkan. Mereka dimasukkan ke dalam barak-barak sempit di kaki bukit Raja Mandala. Tak ada gaji, tak ada pilihan, hanya sepotong ubi dan air keruh untuk bertahan hidup tiap hari. Wirya ditunjuk sebagai mandor kepala karena dianggap bisa berbahasa Belanda dan patuh memimpin penggalian pertama. Tugasnya mengawasi pengangkutan batu-batu besar dari pinggir Sungai Citarum ke jalur yang akan dilalui rel. Tapi sejak hari pertama, keganjilan mulai terasa. Pada malam pertama, seorang pekerja bernama Atang hilang. Ia ditugaskan menggali pondasi untuk pilar rel di dekat rawa kecil. Saat pagi tiba, hanya skop dan cap kaki yang tersisa di lumpur. Jejaknya berhenti di sebuah batu besar berlumut yang tampak basah. "Dia mungkin lari," ujar seorang opsir Belanda sambil tertawa sinis. "Biasa, kaum kalian pengecut." Tapi Wirya tahu Atang tidak lari. Ia masih melihat sorot mata panik anak muda itu semalam, saat hujan turun, dan suara lirih seperti perempuan menangis terdengar dari balik semak-semak. Hari demi hari, tanah itu menelan lebih banyak nyawa. Suto, buruh tua yang tinggal di barak 4, ditemukan tewas dengan wajah membiru dan mulut penuh lumpur. Seseorang bersumpah melihat Suto berjalan sendirian malam sebelumnya, memegang lampu minyak, lalu berhenti di dekat batu besar yang sama, batu tempat Atang terakhir terlihat. "Batu itu haus," bisik seorang pekerja dengan mata merah karena tak tidur. "Ia menelan orang." Wirya tak pernah percaya tahayul. Tapi malam itu, saat ia lewat di dekat batu yang dimaksud, ia melihat sesuatu bayangan. Bukan manusia, bukan binatang, tapi tinggi dan berdiri tegak seperti menunggu. Ia tak bicara pada siapapun setelah itu. Di minggu ketiga, cuaca berubah. Angin dari barat datang membawa hujan yang tak kunjung reda. Lumpur menutup jalur kerja, tapi proyek tak boleh berhenti. Belanda marah. Mereka menambah porsi kerja dan mengurang jatah makan. Di bawah guyuran hujan yang menusuk kulit, tubuh para pekerja mulai ambruk satu persatu. Ada yang pingsan, ada yang mengigau, ada pula yang tiba-tiba menjerit menyebut nama-nama keluarga mereka padahal tak seorang pun pernah melihat mereka sebelumnya. "Dia menyebut nama ibu saya," ujar Jaja, pekerja dari Ciranjang, sambil gemetar. "Padahal dia bukan orang desa saya." Wirya mulai mencatat. Ia menggambar peta kasar tentang lokasi kejadian-kejadian aneh itu. Semuanya terjadi di sepanjang jalur yang membentuk setengah lingkaran. Jalur yang nantinya akan menjadi tikungan tajam di atas jurang Raja Mandala. Dan yang lebih aneh, setiap kali tanah digali terlalu dalam suara seperti desir napas terdengar dari bawah. Pada malam ke-29, langit benar-benar gelap. Tak ada bintang, tak ada bulan. Barak mendadak dingin seperti kuburan. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar pelan, menakutkan. Seperti dimainkan jauh di dalam tanah. Para buruh mulai membaca doa,
dengan suara parau dan terbata. Tapi suara gamelan tak berhenti. Bahkan, semakin jelas, seperti datang dari arah batu besar di bawah bukit. Wirya berdiri di pintu baraknya dan di sana, di bawah hujan yang tipis, ia melihat barisan orang berjalan pelan. Mereka semua tanpa kepala. Di pundak mereka tergantung lentera kecil yang menyala merah. Mereka tidak bicara, tidak menoleh. Mereka berjalan mengikuti rel yang belum jadi. Dan satu demi satu, mereka masuk ke dalam tanah. Pagi harinya, 6 orang hilang. Tak ada jejak, tak ada sisa. Hanya rel yang sudah tersusun. Tanpa ada satupun dari mereka yang mengangkatnya. Wirya mengunci buku catatannya. Ia tahu ini baru permulaan. Rel ini tidak dibangun oleh tangan manusia saja. Ia dibangun atas nyawa dan darah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Menyelimuti lereng Bukit Cipatat dengan selimut pucat yang membuat segalanya tampak beku dan bisu. Udara tak hanya dingin, ia mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah menyimpan bau besi, tanah basah, dan darah yang belum kering. Di balik kabut itu, para pekerja seperti bayangan hitam bergerak lamban, memanggul batu karang besar dari bawah ke atas bukit. Jalan sempit yang curam memaksa mereka berjalan merayap. Seperti semut yang membawa beban terlalu besar, terlalu berat untuk tulang-tulang mereka yang sudah lelah sejak lama. Wirya berdiri di tepi lereng, melihat dengan mata kosong. Di tangannya tergenggam buku kecil, catatan yang makin lama makin berat, bukan karena isinya, tapi karena kenangan buruk yang tertulis di dalamnya. Hari ini adalah hari ke-35 sejak pengerjaan rel dimulai, dan sudah lebih dari 20 orang yang hilang atau mati. Pagi itu, Belanda mengirim instruksi baru, Bukit Cipatat harus segera ditembus. Mereka ingin jalur kereta melengkung indah di pinggir jurang dengan latar belakang pemandangan yang eksotik, seperti lukisan alam tropis untuk para tuan besar yang akan datang dari Batavia. Tapi di balik kata indah itu, tersimpan kehancuran. Batu di bukit itu bukan batu biasa. Ia keras, berurat, dan seolah enggan disentuh. Setiap kali pahat ditancapkan, percikan kecil merah muncul seperti darah. Para buruh awalnya mengira itu hanya pantulan cahaya matahari pagi. Tapi saat kabut turun dan cahaya menghilang, cairan merah itu tetap terlihat. Mengalir perlahan dari sela-sela batu yang retak, pekat hangat dan berbau amis. Ini bukan tanah biasa, mandor, kata Karta, pekerja tua dari Leles yang sudah 3 kali dipindahkan dari proyek ke proyek. Batu ini menyimpan sesuatu yang lebih tua dari manusia. Wirya tak langsung menjawab. Ia hanya menatap batu itu, lalu mengalihkan pandangan ke bawah, ke tubuh buruh yang ditemukan remuk 2 hari lalu, jatuh dari atas karena tali pengangkutnya tiba-tiba putus. Tapi, tali itu tidak robek, tidak rusak, seolah ada yang memotongnya dengan sengaja. Pada hari ke-5 penggalian di Bukit Cipatat, tragedi besar terjadi. Dinamit yang diletakkan untuk menghancurkan batu besar tidak meledak seperti biasa. Ledakan pertama berjalan sesuai rencana, menghempas udara, mengguncang tanah. Tapi ledakan kedua terdengar seperti raungan, panjang dalam, dan memekakan telinga. Batu yang diledakkan tidak pecah. Ia hanya retak, lalu dari retakan itu, mengalir cairan merah. Tidak seperti darah manusia, lebih gelap, lebih kental, dan ia tidak berhenti mengalir meski sudah 1 jam sejak ledakan. Seorang pekerja muda, Wawan, mencoba mendekat, entah karena penasaran atau diperintah. Tapi saat ia menyentuh cairan itu, tubuhnya langsung kejang. Matanya membulat, mulutnya menganga tanpa suara, dan ia roboh seketika. Darahnya, darah Wawan, keluar dari telinga, hidung, dan mulut. Dan cairan merah dari batu itu menyatu dengannya. Batu itu hidup, bisik Karta, lirih. Ia marah. Wirya tak bisa berkata apa-apa. Apa yang ia lihat hari itu bukan hal yang bisa dijelaskan logika. Ia bukan orang bodoh, bukan pula orang lemah. Tapi tubuhnya gemetar saat mata Wawan terbuka kembali beberapa detik sebelum mati, menatap langit, seolah melihat sesuatu yang sangat-sangat jauh di luar pemahaman manusia. Setelah kejadian itu,
para pekerja mulai menolak bekerja. Beberapa membakar peralatan mereka di malam hari, sebagian lain mencoba melarikan diri, tapi anehnya, selalu kembali ke tempat yang sama. Seperti berputar-putar dalam lingkaran hutan yang tak punya jalan keluar. Ada yang mencoba bunuh diri. Ada yang hanya duduk diam, menatap batu itu, lalu perlahan menangis sampai fajar menyingsing. Dan ada pula yang tertawa sendiri, keras, panjang, seperti mendengar lelucon dari neraka. Van Eysden datang ke lokasi 3 hari setelah tragedi itu. Ia membawa sekelompok tentara bersenjata dan insinyur tambahan. "Ini hanya batu. Jangan terlalu percaya cerita kampung," serunya dengan nada menghina. Tapi malam itu, salah satu insinyurnya hilang. Ia terakhir terlihat mencatat kemiringan lereng, lalu tak pernah kembali. Yang lebih mengerikan, di dekat batu retak itu, kini ada guratan aneh, seperti ukiran. Bukan aksara Latin, bukan aksara Jawa, tapi garis-garis berliku seperti tulang belulang yang disusun rapi, membentuk lingkaran tak sempurna, dan terus berubah setiap harinya. Wirya mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri, berjalan di rel yang belum jadi. Di kiri dan kanannya, tubuh-tubuh tanpa kepala menggali batu sambil menangis. Dan di ujung rel itu berdiri sosok besar, tinggi, dengan mata bersinar merah memegang palu. Bukan palu besi, palu dari tulang manusia. Dan setiap kali palu itu menghantam tanah, bumi berguncang dan satu nama baru tercetak di batu. Nama-nama para pekerja yang hilang. Pagi itu, relas terjadi longsor kecil di sisi barat bukit. Tanah terbuka dan di bawahnya terlihat tumpukan tulang. Bukan 1, bukan 2, tapi puluhan. Tulang-tulang manusia. Beberapa masih memakai ikat kepala atau kain kumal bekas pakaian. Sebagian pekerja lari, memuntahkan isi perut. Wirya hanya bisa berdiri mematung. Ia tahu, ini bukan tulang dari pekerja yang hilang sekarang. Ini adalah mereka yang pernah dipaksa membangun sesuatu di zaman yang lebih tua. Mungkin 100 tahun yang lalu. Mungkin lebih. Mungkin ini bukan pertama kalinya rel dibangun di tempat ini. Dan setiap kali dicoba, nyawa jadi bayaran. Hari itu, tak ada yang bekerja. Tapi anehnya, saat malam tiba terdengar suara palu memukul batu. Beri rama, pelan, dan tak ada satupun dari para pekerja yang berani keluar dari barak. Tanah Raja Mandala menyimpan sesuatu yang tak pernah ingin diganggu. Begitu kata orang-orang tua di desa Cipatat. Saat pemerintah kolonial memerintahkan penggalian terowongan besar menembus bukit, jalur yang akan menyambungkan Cianjur kepada Larang, dan kemudian ke Bandung. "Tanah ini bukan sekadar batu dan debu," ucap kakek tua, saat Wirya melewati pemukiman terakhir sebelum lereng. Ia tidur, dan jika dibangunkan tak akan pernah sama lagi. Wirya tidak menanggapi. Sudah terlalu banyak kata-kata serupa yang ia dengar. Dan terlalu sedikit yang bisa ia perbuat. Ia bukan Tuhan, bukan pula penghulu kematian. Ia hanya mandor. Tapi entah mengapa, hatinya semakin berat tiap kali proyek ini melangkah lebih dalam ke dalam bumi. Dan kali ini, mereka tidak hanya menggali. Mereka akan meledakkan perut bukit. Tanggal 23 April 1883. Pagi itu, kabut belum terangkat saat para pekerja menuruni lereng menuju titik galian utama. Di sana, lubang-lubang sempit sudah disiapkan. 5 lubang sejajar, tiap-tiapnya dalam dan gelap, seperti mata iblis yang mengintai dari dalam tanah. Van Eysden berdiri dengan bangga di atas gundukan tanah, mengenakan jas putih dan topi lebar, seolah-olah sedang menginspeksi ladang bunga, bukan liang kubur. "Masukkan dinamit." Ledakan pertama jam 10. Serunya dengan suara penuh semangat. Tak seorang pun menjawab. Wajah para buruh muram. Mata mereka cekung. Kulit terbakar matahari dan tangan retak-retak karena tanah kering dan batu keras yang dipaksa dibelah. Tapi mereka tetap menuruti perintah. Menurunkan batang dinamit satu persatu ke dalam lubang. Wirya memantau dari samping. Di tangannya tergenggam jam tua warisan ayahnya. Jarumnya bergeser perlahan. Dan detik-detik menuju ledakan terasa seperti waktu yang ditarik oleh tangan tak terlihat.
Saat jarum menyentuh angka 10, semua orang mundur. Lalu, bom! Ledakan pertama mengguncang tanah. Debu naik tinggi ke udara, batu beterbangan, dan suara gemuruh memekakan telinga. Beberapa pekerja terbatuk-batuk, beberapa terduduk lemas. Tapi semuanya lega, karena ledakan berjalan sesuai rencana. Tapi belum sempat mereka membersihkan area. Ledakan kedua terjadi. Lebih besar, lebih keras, dan berbeda. Tanah bergoyang. Tidak seperti goyangan akibat gempa kecil biasa. Ini seperti sesuatu dari dalam bumi marah. Lantai tanah retak, kabut berubah menjadi pusaran. Dan dari lubang terdalam muncul suara. Bukan suara manusia, bukan pula suara batu yang pecah, melainkan suara napas panjang, dalam, berat, seperti makhluk besar yang baru saja terbangun dari tidur ribuan tahun. Semua orang terpaku, tak bisa lari, tak bisa bicara. Wirya menoleh ke belakang, ke arah Van Eysden yang kini wajahnya pucat seperti abu. Bahkan dia, sang tuan besar, tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Bakar dinamit ketiga, teriaknya. Tapi suara itu terlalu lambat. Salah satu pekerja muda, Tarmuji, sudah menyalakan sumbu. Dan sebelum siapapun bisa menghentikannya, boom! Ledakan ketiga menghancurkan segalanya. Tanah terbelah, lubang menganga seperti mulut raksasa. Bebatuan runcing terlempar. Dan dari dalam tanah, sesuatu menyembur ke atas. Cairan hitam pekat, panas, bau, seperti aspal bercampur darah. Mengenai tubuh Tarmuji, membakar kulitnya seketika. Ia menjerit. Jeritan panjang dan menyayat yang menggema hingga ke barak. Tubuhnya terguling, terbakar dari dalam, dan kemudian diam. Suasana berubah kacau. Para pekerja lari tunggang langgang. Beberapa terpleset, beberapa terinjak. Wirya mencoba menenangkan, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Semua ingin lari, semua ingin keluar, tapi tanah tak membiarkan mereka pergi. Tanah mulai runtuh. Di dalam lubang, sebuah celah terbuka. Celah aneh, tak seperti rongga biasa. Bentuknya spiral, melingkar ke bawah, dan dalamnya tak terukur. Dari dalam celah itu, keluar suara. Suara seperti orang bicara, tapi bukan dalam bahasa manusia. Wirya mendekat, matanya menyipit. Ia mencoba mendengar lebih jelas. Dan saat ia berdiri di tepi celah, sesuatu menyentuh kakinya. Bukan tangan, bukan binatang, melainkan bayangan. Bayangan hitam seperti asap naik perlahan, membelit mata kakinya. Ia mundur jatuh, dan saat ia melihat ke bawah, bayangan itu telah berubah menjadi wajah. Wajah seseorang yang ia kenal. Wajah adiknya yang sudah mati di proyek perkebunan 2 tahun lalu. Tapi wajah itu kini berbeda. Matanya hitam semua. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Dan ia berkata, "Jangan bangunkan yang terkubur, Kang." Wirya pingsan. Saat ia sadar, hari sudah malam. Terowongan Raja Mandala porak-poranda. 32 orang tidak ditemukan. Dinamit keempat dan kelima tak pernah dinyalakan. Dan lubang spiral itu menghilang. Tertutup oleh tanah seolah-olah tidak pernah ada. Van Eysden pulang ke Bandung malam itu juga. Tidak memberi laporan apapun. Tidak meminta pengganti. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum naik kereta. Proyek terowongan ditunda. Sejak saat itu, para pekerja tak pernah diperintahkan lagi menggali di titik itu. Tapi rel tetap dibangun memutar sedikit menghindari lokasi tragedi. Namun, anehnya, tiap malam Jumat, suara dari bawah tanah tetap terdengar. Ketukan gema, seperti palu memukul batu. Dan sebagian pekerja bersumpah. Mereka melihat api kecil menari di udara seakan-akan dinamit yang terakhir belum benar-benar padam. Angin malam menyusup masuk lewat celah-celah papan kayu barak. Dinginnya merayap pelan, mengelus tengkuk yang berkeringat dan menyelinap ke sela-sela jari yang lelah menggenggam sendok kaleng. Barak 13 malam itu tak ramai seperti biasa. Hanya ada 9 orang yang duduk melingkar di lantai tanah. Mereka makan pelan,
Tanpa suara, hanya terdengar bunyi sendok bergesek dengan kaleng penyok dan sesekali desah napas berat. Di atas nasi basi dan lauk asin yang lebih banyak pasirnya dari ikannya, mereka menunduk, seperti sedang menyantap kutukan, bukan makanan. Wirya duduk paling ujung. Kepalanya menunduk, tangan kirinya terus memijat leher yang kaku, dan sesekali ia menatap pintu barak yang tak sepenuhnya tertutup. Di balik sana, malam terlihat lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang, tak ada suara binatang malam, hanya gelap, sunyi, dan seolah ada sesuatu yang menunggu. Kang Wirya, tadi siang, saya lihat bayangan. Suara Darsih, satu-satunya wanita di barak itu, memecah keheningan. Bayangan itu, katanya, berdiri di antara dua pohon jati mati dekat sungai kering. Tinggi, tak menyentuh tanah, dan matanya menyala seperti bara. Ia tak bergerak, hanya memandang ke arah barak, lama dan dalam. Wirya tak menjawab, hatinya sudah penuh dengan terlalu banyak hal. Sejak tragedi Raja Mandala, 2 minggu berlalu tanpa pekerjaan yang berarti. Jalur pembangunan dialihkan, tapi yang hilang tak pernah kembali. 32 orang, tak satu pun ditemukan. Tanah yang runtuh tak bisa digali lagi, terlalu dalam, terlalu rapuh, terlalu berbahaya. Dan sejak itu, suara-suara mulai datang. Barak 13 menjadi pusat dari segala keganjilan. Setiap malam, pintu berderit sendiri. Jendela terbuka padahal sudah dikunci. Senter sering padam, bahkan lampu minyak bisa mati sendiri, meski tak ada angin. Yang paling mengerikan, tentu saja, suara dari luar. Suara langkah kaki di atas atap. Suara ketukan dari dalam tanah. Dan suara cekikikan halus, seperti anak kecil padahal di sana tak ada anak-anak. Malam ini, suara-suara itu lebih dekat, lebih jelas. Dan para penghuni barak 13 tahu malam ini bukan malam biasa. Darsih memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar. Di lehernya tergantung kalung kecil dari anyaman bambu, jimat pemberian ibunya dari Cikalong. Tapi malam ini, bahkan jimat itu terasa dingin seperti tak lagi ampuh. "Kang, kita harus pindah barak ini, tempatnya udah gak beres," ujar Surya, pemuda kurus yang biasanya paling keras bicara. Tapi malam ini, suaranya pelan, takut, nyaris memohon. Wirya menatapnya lelah. "Pindah kemana, Surya?" Semua barak kosong. Semua orang sudah lari. Memang benar, sejak ledakan ketiga, sebagian besar pekerja memilih kabur, sebagian ke kampung, sebagian entah kemana. Yang tersisa hanya mereka yang tidak punya tempat untuk pulang, atau terlalu takut untuk melawan perintah. Jam dinding yang retak di sudut ruangan menunjukkan pukul 8 malam. Saat itulah, mereka mendengar langkah kaki berat pelan dan menyeret. Bukan dari luar, bukan juga dari atap, tapi dari kolong barak. Suasana mendadak membeku. Darsih menutup mulutnya. Surya memegang parang kecil yang diselipkan di ikat pinggang. Yang lain hanya diam, mata membulat, telinga menajam. Langkah itu berputar, memutari barak dari bawah. Lalu berhenti, tepat di tengah, tepat di bawah mereka. Tapi menggema sampai ke kepala. Seolah bukan tangan yang mengetuk, tapi sesuatu yang punya kuku besi dan niat jahat. Surya berdiri pelan-pelan, melangkah ke pintu. "Saya cek." "Jangan." Wirya menahan, tapi terlambat. Pintu dibuka. Angin malam langsung menerpa wajah Surya. Dingin, basah, dan berbau darah. Tidak ada siapapun di luar. Tapi di tanah, di depan pintu ada bekas jejak kaki. Kecil, tapi panjang. Seperti kaki anak kecil, tapi berjari 6. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Makan malam yang tadinya sunyi, kini berubah jadi malam yang penuh bisik. Doa-doa dilafalkan pelan. Ayat-ayat dibaca gemetar. Jimat digenggam erat-erat seperti nyawa. Tapi entah kenapa, malam itu terasa terlalu panjang. Jam berdetak pelan. Detiknya menyayat. Dan saat jam menunjukkan pukul 12 malam, suara langkah itu kembali. Tapi kali ini bukan dari bawah, melainkan dari dalam. Dari dapur, di belakang barak.
Wirya berdiri. Napasnya pendek. Ia memberi isyarat pada yang lain untuk diam. Langkah itu berhenti di balik tirai kain kusam yang memisahkan dapur dan ruang tidur. Tirai itu bergerak pelan, seolah tertiup angin. Tapi tak ada angin malam itu. Tak ada siapapun kecuali mereka. Dan tirai itu terbuka sendiri. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi di atas meja ada sesuatu yang tak ada sebelumnya. Sebuah mangkuk. Isi mangkuk itu bukan nasi, melainkan potongan kecil-kecil daging yang masih basah, merah, dan hangat. Ada bau anyir kuat menusuk. Dan di sebelahnya, sebuah tangan kecil, masih dengan kukunya. Darsih menjerit. Surya muntah. Dua orang lainnya langsung kabur lewat jendela. Tapi Wirya tetap berdiri. Matanya terpaku pada sesuatu yang kini tampak jelas di pojok dapur. Seseorang atau sesuatu. Itu. Wajahnya rusak seperti lempung basah. Mulutnya besar. Dan di tangan kirinya ada potongan kepala ayam dengan darah masih menetes. Makhluk itu tak bergerak. Tapi matanya menatap langsung ke arah Wirya. Lalu tersenyum. Malam itu adalah makan malam terakhir di barak 13. Esok pagi, petugas Belanda menemukan bangunan barak sudah hancur separuh, seperti ditabrak sesuatu yang besar atau diledakkan dari dalam. Tak ada satupun penghuni yang ditemukan. Tak ada jejak kaki, tak ada darah. Hanya satu hal yang masih tersisa di lantai tanah. Sebuah mangkuk kaleng dengan potongan kecil daging merah dan satu jimat bambu yang patah. Kereta api itu tak pernah datang. Meskipun rel terus dibangun, meskipun tanah terus digali, meskipun ratusan pekerja terkorbankan, kereta itu tetap tak pernah sampai. Jalur Cianjur pada Larang seakan terkutuk. Terus dibangun, namun tidak pernah selesai. Wirya berdiri di ujung rel yang telah ditempuhnya selama bertahun-tahun. Rel itu kini memanjang hingga jauh di depan mata, membelah bukit dan lembah yang sudah pernah ia kenal, tapi tetap tidak selesai. Kereta api yang dijanjikan tidak pernah ada. Bahkan suara roda yang berderak di atas rel hanya ada dalam mimpi buruk. Setahun berlalu setelah malam yang mengerikan di barak 13. Malam itu, seluruh barak dihancurkan, meski tak ada satupun jejak manusia yang ditemukan. Hanya sisa-sisa mangkuk kaleng dan potongan daging aneh yang masih tergeletak di atas tanah. Pekerjaan dilanjutkan, meski kini lebih sedikit orang yang berani. Mereka yang masih tinggal di sekitar rel tak lagi menyapa. Seperti tak ada harapan. Seperti tanah ini telah menjadi milik sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia. Dan Wirya adalah satu-satunya yang tersisa dari para mandor yang bertugas di proyek itu. Ia tetap bertahan, meskipun semua orang tahu bahwa rel ini, dalam hati mereka, sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Suatu sore yang gelap, Wirya kembali ke tempat yang paling ia hindari, terowongan Raja Mandala. Di sana, bekas letusan dan tanah yang longsor masih meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Tanahnya masih bergoyang sedikit, seolah masih menyimpan ingatan tentang apa yang telah terjadi. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ledakan dinamit. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Di sana, di tengah reruntuhan, ia berdiri dan memandangi rel yang terpasang. Rel itu tampak tak menyatu dengan tanah, seolah dipaksakan untuk berada di sana, tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Wirya merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Ia tahu apa itu. Ia telah mengenal perasaan ini sejak pertama kali tanah Raja Mandala menyentuhnya. Tak jauh dari sana, seorang pekerja bernama Tardi, yang sejak lama merasa ada yang salah dengan tempat ini, duduk di bawah pohon. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, mengikuti jejak langkahnya sepanjang hari. Suara bisikan mulai terdengar. Tidak ada yang jelas, hanya suara lembut seperti angin yang berbisik melalui celah-celah kayu. Tapi Tardi tahu itu bukan angin. Itu adalah suara dari bawah tanah. Malam semakin gelap. Pekerja yang tersisa kini lebih sedikit. Mereka tidak berani bekerja setelah matahari terbenam. Keberanian mereka terkikis oleh mimpi buruk yang datang setiap malam.
Mereka tak ingin lagi melihat rel itu, tak ingin lagi mendengar suara dari dalam tanah. Namun Wirya, meski tubuhnya lelah dan hatinya kosong, tetap bekerja. Ia merasa seolah sesuatu menariknya untuk terus maju. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diselesaikan di sini, ia tetap berpegang pada satu harapan, bahwa kereta itu suatu saat akan datang. Suara kereta itu, yang telah lama ia tunggu-tunggu, akhirnya terdengar juga. Tapi bukan dari rel yang baru dibangun. Bukan dari tempat yang seharusnya. Suara itu datang dari dalam tanah. Bunyi itu semakin keras. Tidak bisa lagi disangkal. Kereta, atau sesuatu yang mirip dengan kereta, berderak di bawah tanah, memekakan telinga. Suara roda yang berat, teriakan yang melolong seperti manusia. Wirya berdiri. Ia menatap rel yang terpasang itu dengan mata kosong. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu suara itu bukan dari kereta yang mereka bangun. Kereta itu adalah bayangan dari masa lalu. Dan saat itu, tanah Raja Mandala mulai bergerak. Tardi yang sedang duduk di bawah pohon, merasakan tanah bergoyang. Awalnya pelan, kemudian semakin kuat. Ia terjatuh, mencoba merangkak ke arah yang aman. Tapi tanah itu menggulungnya, memasukkannya ke dalam, seperti menarik seorang anak ke dalam mulut raksasa. Ia berteriak, berusaha meraih apapun yang bisa ia sentuh. Tapi tidak ada yang bisa dipegang. Tanah itu terlalu dalam. Di luar, suara derak kereta itu semakin dekat, dan kemudian menghilang. Tanah kembali tenang, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi. Wirya akhirnya berbalik. Langkahnya terhenti di tengah rel yang sepi itu. Ia menoleh sekali lagi ke arah terowongan Raja Mandala. Angin malam bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun kering. Sesuatu masih ada di sana, sesuatu yang menunggu untuk keluar. Kereta itu mungkin tidak akan pernah ada, tapi rel ini akan selalu ada. Akan selalu mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rencana manusia. Sesuatu yang tak bisa dihentikan. Malam itu, Wirya kembali ke barak yang kosong. Tak ada suara selain langkah kaki dan napas berat. Tanah Raja Mandala tidak pernah selesai. Jalur ini tidak pernah selesai. Dan kereta itu tidak pernah datang. Tapi tanah itu terus memanggil. Seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Seperti suara kereta yang terus menggelinding dalam gelap. Dan selama rel itu ada, akan ada mereka yang terperangkap. Tak peduli apakah mereka manusia atau bukan. Karena jalur ini adalah jalur berdarah.